dari peternakan itu dari tahun kapan ya Pak? Kami mulai merintis usaha ini tahun 2019. Ya, sehingga sampai saat ini kurang lebih 6 tahun ya, hampir 6 tahun. Lama ya, waktu itu selama 6 tahun gimana Pak? Waktu dalam COVID kan semua murah, Ya. telur jadi murah. Nggak tahu biasanya orang-orang kalau kena COVID itu makan telur yang banyak seharusnya ya, mahal kan itu murah. Tapi untuk mengatasi APP-nya karena ada imbang antara telur yang diproduksi, harga telur dengan biaya itu nggak imbang. Saya jualan di jalan. Kalau nggak gitu nggak nyukupi untuk beli pakan. Itu aja masih tapi nggak terlalu jauh, sehingga masih bertahan bisa sampai sekarang. Pas Bapak belajarnya itu otodidak apa kayak gimana? Saya tidak punya background sama sekali, kandang ayam telur. Kalau pakan pernah makan telat itu, pakan yang pengiriman dari saya ngambil sendiri akhirnya. Saya harus datang ke sana. Saya kan pelanggan di grup telur Romo di kantor. 1 bulan habis berapa? 225 rata gitu. Jadi sehari berapa itu ya? 6.000, 7.000 ya. Kalau dari segi perawatan kandang itu ada ini Pak, kayak rutin peremajaan kandang gitu, ada yang rusak. Ini waktunya mana saya kosong ini kan memang mau saya manajemen dulu. Ini biar saya kosong ini habis betul mas ruwet baru kami masukkan lagi. Ya, 5 tahun 5 tahun sekali itu ternyata banyak yang rusak. Kalau cuaca ini berpengaruh Pak? Sangat pengaruh. Ayam itu kan udara harus bagus kan, udara terus air pakan kan 3 hal ini harus kondisi bagus. Udara nggak bagus ya pengaruh pada telur, airnya bagus ya pengaruh telur. Maaf sebelumnya Bapak boleh perkenalan diri seperti nama dan umur? Nama saya Pak Mahfud, umurnya 49 tahun. Untuk mendirikan peternakan ini mungkin ada background apa gitu, latar belakangnya gitu. Warisan. Oh. Ya, dulu Bapak itu peternak yang merintis peternakan ini kan Bapak almarhum sudah meninggal. Ya. Berdiri mulai tahun 81 82. Itu Bapak. Nah, baik. saya mulai kecil ya ikut bantu ngarusin, baru pegang langsung itu 2004. Nah Bapak belajar peternakan ini atau bidang atau ada background peternakan atau gimana? Terpaksa Mas. Terpaksa. Iya, karena anaknya peternak ya harus bisa peternak itu. Itu aja. Jumlah populasi awal berapa Pak? Awalnya 500 paling sekitar 500. ekor. Kalau untuk populasi sekarang berarti berapa Pak totalnya? Kalau di sini ya, tapi total kapasitas kandangnya itu 35-an. Cuma yang efektif terisi itu sekitar 30. Kalau biaya kebutuhan pakan Kalau ini 1 ekor, dia makan 120 gram per hari. Berarti 120 kilo per kandang, dikalikan 35. Itu per hari. Kalau per periodenya itu nggak jelas. Ini ada yang kalau bagus produksinya bisa sampai 24 bulan. Kalau vaksin atau vitamin itu berapa gitu? Kalau yang vaksinasi rutin itu kira-kira 1,5 bulan sekali. Itu ya kali sejumlah ayam, tapi 2 kali dosis. Kalau kita ada 35.000, berarti yang vaksinnya kalau vaksin minum itu kan kali 2. Berarti 70.000 dosisnya ya. Satu vialnya saya kurang hafal, mungkin harganya kurang lebih 30 sampai 40.000. Terus kalau vitamin per kilonya harga vitamin 150.000 sampai 200.000. Kali ini kita akan mengupas tuntas potensi tantangan yang dihadapi oleh Gunung Sari Farm. Melalui isu yang komprehensif ini, kita akan mengidentifikasi akar permasalahan dalam manajemen pemeliharaan yang menjadi landasan penting untuk perbaikan dan pengembangan. Salah satu fondasi penting dalam setiap usaha adalah pengelolaan keuangan. Di Gunung Sari Farm kita menemukan isu tidak adanya pembukuan catatan keuangan yang memadai dan lengkap. Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi serius, dimulai dari tidak adanya informasi pendapatan yang tercatat yang membuat evaluasi kinerja finansial menjadi sulit. Ketidakadaan catatan keuangan ini juga menyulitkan dalam analis keuntungan dan kerugian. Tanpa data yang jelas, sulit untuk mengukur efisiensi dan mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan. Lebih jauh lagi, tidak adanya informasi pengeluaran menghambat pemahaman tentang alokasi dana yang pada akhirnya berujung pada pengambilan keputusan keuangan yang tidak berdasarkan data. Keputusan tanpa dasar data yang kuat beresiko dan dapat menghambat pertumbuhan. Aspek krusial lainnya adalah sanitasi dan biosecurity yang kurang. Kondisi ini berpotensi besar untuk meningkatkan penyebaran penyakit di antara ternak yang dapat berdampak signifikan pada produktivitas dan kesehatan hewan. Kurangnya sanitasi ini diperparah dengan kurangnya disinfeksi dan kondisi peralatan dan kandang yang jarang didisinfeksi. Lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya menjadi tempat ideal bagi perkembangan bibit penyakit. Yang terakhir, kita mengamati praktik pemberian pakan yang berubah-ubah. Hal ini mengakibatkan jumlah pakan yang tidak konsisten setiap pemberiannya, yang dapat mempengaruhi asupan nutrisi ternak secara keseluruhan. Selain itu, kualitas pakan juga tidak terjamin karena sumber pakan yang berubah-ubah. Ketidakstabilan dalam kualitas pakan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas ternak. Dari isu ini kita melihat bahwa manajemen pemeliharaan di Gunung Sari Farm menghadapi tantangan di berbagai lini dan bidang, mulai dari pengelolaan keuangan yang belum optimal, sanitasi dan biosecurity yang perlu ditingkatkan, hingga praktik pemberian pakan yang tidak konsisten. Permasalahan-permasalahan ini secara keseluruhan dapat berkontribusi pada penjualan ternak atau produk tidak tercatat dan biaya operasional lain tidak tercatat, yang semakin memperburuk kondisi finansial. Selanjutnya kita akan menelusuri lebih dalam potensial permasalahan yang mungkin dihadapi di sebuah peternakan bernama Bio Farm. Melalui sutri ini kita akan membedah akar masalah yang ada sehingga kita bisa lebih memahami dan mencari solusi yang tepat. Isu pertama adalah sanitasi dan biosecurity yang kurang. Kebersihan kandang yang tidak optimal menjadi pintu masuk dari berbagai masalah.
penyakit dan lain sebagainya. Kita bisa lihat kondisi ini berakibat pada pembuangan limbah yang tidak tepat, menciptakan lingkungan yang kurang sehat bagi ternak. Lebih lanjut, penerapan prosedur biosecurity yang tidak konsisten juga menjadi perhatian. Minimnya pengawasan dan evaluasi prosedur membuka celah bagi risiko penyakit dan kontaminasi yang lebih tinggi. Lebih lanjut, penerapan prosedur biosecurity yang tidak konsisten juga menjadi perhatian. Minimnya pengawasan dan evaluasi prosedur membuka celah bagi risiko penyakit dan kontaminasi yang lebih tinggi. Akses tikus ke sumber pakan pun terbilang mudah, di mana struktur bangunan kandang memudahkan akses tikus untuk mencari makan. Akibatnya Abiuva mengalami kerugian akibat hama tikus. Dari situ ini kita bisa melihat jelas bagaimana kurangnya sanitasi dan biosecurity yang optimal dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangbiakan hama tikus. Populasi tikus yang tidak terkendali menimbulkan kerugian ekonomi melalui konsumsi pakan ayam. Ini adalah gambaran kompleks yang membutuhkan solusi yang terintegrasi. Langkah-langkah perbaikan sanitasi, penerapan biosecurity yang ketat, dan upaya pengendalian hama tikus yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesuksesan di Abiuva. Pada peternakan burung sari, usaha ini menunjukkan performa yang sangat baik berdasarkan data keuangan yang tersedia. Tingkat efisiensi usaha yang tercermin dari HDP atau harga dasar produksi berada di angka 97%, menandakan bahwa hampir seluruh biaya produksi dapat dikonversi menjadi penerimaan. Total penerimaan yang diperoleh mencapai Rp86.135.000, sedangkan total biaya produksi hanya sebesar Rp60.553.645,37. Biaya tersebut terdiri dari biaya tetap sebesar Rp5.103.645,37 dan biaya variabel sebesar Rp55.450.000. Selisih antara penerimaan dan biaya menunjukkan adanya keuntungan yang sehat bagi usaha ini. Dari analisis kelayakan usaha, nilai rasio tercatat sebesar 1,42. Artinya, setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan mampu menghasilkan Rp1,42 pendapatan. Ini menandakan bahwa usaha ini bukan hanya layak, tetapi juga cukup menguntungkan. Break even point atau BEP atau titik impas dihitung sebesar Rp16.995 per kilogram dengan jumlah minimal produksi sebanyak 2.523 kilogram. Selama produksi dan penjualan berada di atas titik ini, usaha akan terus menghasilkan keuntungan. Margin of safety atau MOS juga terbilang tinggi, yakni sebesar 29% atau Rp7.005. Ini merupakan indikasi bahwa usaha berada di posisi yang aman dan tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi penjualan. Dari total penerimaan dikurangi seluruh biaya, keuntungan kotor atau EBIT yang dihasilkan adalah Rp25.591.355.000. Setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar 1,25%, keuntungan bersih atau EAT yang diperoleh mencapai Rp25.261.588. Dengan margin keuntungan yang besar, titik impas yang relatif rendah, serta tingkat efisiensi yang tinggi, usaha ini tidak hanya layak dijalankan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut ke depan. Setelah menganalisis ekonomi pada peternakan Abiu, dapat disimpulkan berdasarkan data keuangan yang tersedia, usaha ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dan layak untuk dijalankan. Total penerimaan usaha mencapai Rp921.731.000, sementara total biaya produksinya sebesar Rp787.653.402.000. Biaya tersebut terdiri dari biaya tetap sebesar Rp56.846.597.000 dan biaya variabel sebesar Rp844.500.000. Meskipun biaya variabel tampak lebih besar daripada total biaya, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya efisiensi atau penghematan tertentu yang membuat total pengeluaran lebih rendah dari estimasi awal. Dari sisi profitabilitas, usaha ini mencatatkan nilai rasio sebesar 1,17. Ini berarti bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan Rp1,17 pendapatan, menandakan bahwa usaha sudah menguntungkan. Break even point atau BEP atau titik impas tercapai pada harga Rp20.033 per kilogram atau sebanyak 34.246 kg. Selama penjualan berada di atas titik ini, usaha akan terus menghasilkan keuntungan. Selain itu, margin of safety atau MOS sebesar 13% menunjukkan bahwa usaha memiliki ruang aman yang cukup jika terjadi penurunan penjualan.